Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video kali ini kita akan membahas soal tentang persamaan kuadrat lagi, tapi lebih tepatnya tentang cara menyusun persamaan kuadrat. Di sini juga ada 5 soal yang akan kita bahas, dan soal yang pertama adalah diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, jelas ini ya, ini adalah syaratnya. Alfa tambah beta sama dengan negatif 1/3 dan alfa kali beta sama dengan 3/4. Rumus persamaan kuadrat itu adalah, baik, rumus persamaan kuadrat baru itu bisa ini x kuadrat dikurang x1 ditambah x2, x ditambah x1 kali x2. Ini kalau akar-akarnya x1 dan x2 ya. Jadi x kuadrat dikurang x1 tambah x2, x ditambah x1 kali x2. Nah, di soal ini akar-akarnya alfa dan beta ya, ganti saja, berarti rumusnya menjadi x kuadrat dikurang alfa ditambah beta, x ditambah alfa kali beta sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena di sini sudah ada penjumlahannya, alfa tambah beta sama dengan negatif 1/3 dan alfa kali beta sama dengan 3/4, tinggal kita substitusikan saja. Sehingga x kuadrat dikurang, ini di rumus ya, alfa tambah betanya di sini disebutkan negatif 1/3, x ditambah alfa kali betanya 3/4. Udah. Ini berarti kan jadi tambah ya, sehingga bisa kita tulis x kuadrat tambah 1/3 x ditambah 3/4. Nah, agar bentuknya tidak menjadi bentuk pecahan, maka kita kalikan dengan KPK dari 3 dan 4, yaitu 12 ya. Kita kalikan dengan angka 12. Agar tidak menjadi pecahan. Oke, karena ini soal PG, kita sesuaikan. Kalau di PG ada jawaban ini sudah selesai sebetulnya. Tapi karena di sini tidak ada, ya kita sesuaikan. Kita kalikan dengan 12. Semuanya ya. Ini x kuadrat kita kalikan dengan 12. Berarti 12x kuadrat. 1/3x kita kalikan dengan 12. Berarti 4x ya. Ini 12 bagi 3 kan 4. Ini 12 bagi 4 berarti 3 kalikan dengan 3, 9. Nah, jadi 12x kuadrat ditambah 4x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya. Oke. Sehingga jawabannya yang A. Kita coba lanjut ke soal nomor 2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2/3 dan 5/2 adalah. Oke. Untuk jawab soal ini, berarti ini anggap sebagai x1, ini sebagai x2, atau ini alfa, ini beta, terserah. Ya. P, Q, terserah. Pokoknya ini akar yang pertama, ini akar yang kedua gitu ya. Boleh pakai rumus yang pertama, boleh juga pakai ini. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, rumus ini, bentuk ini, dengan yang tadi kita bahas di soal nomor 1 itu sama saja. Bedanya, yang nomor 2 itu penjabarannya dari ini. Jadi X dikali X kan X kuadrat. X dikali negatif X2 berarti negatif X2X gitu ya. Negatif X1 kali X berarti negatif X1X. Kemudian negatif X1 kali negatif X2 itu positif X1 X2. Oke. Nanti diperjelas lagi untuk penjabaran ini ya. Nah, sekarang ini tinggal kita substitusikan saja. X dikurang X1 berarti X dikurang. Nah, hati-hatinya di sini. Ini di rumusnya ada kurang, ini ada negatif. Nah, kurang ketemu negatif berarti jadi tambah. Sehingga kita tulis X tambah 2/3. Kalau yang ini enggak, karena dia positif kan, berarti X dikurang 5/2. Udah, tinggal kali pelangi. X kali X kuadrat gitu ya. X kali negatif 5/2. Terus 2/3 kali X. Terus 2/3 kali negatif 5/2. Oke. Karena di sininya X, di sini X, cara cepatnya langsung aja. 2/3 dikurang 5/2, boleh tuh. Ya. Sehingga X kuadrat dikurang 11/6. X dikurang 10/6 sama dengan 0. Kalau yang nggak paham kenapa jadi ini, kemungkinan teman-teman lemah di konsep pecahannya. Oke, kita coba berikan penjelasannya dulu ya. Nah, cara cepatnya nih, ini kan X kali X, X kuadrat.
Langsung aja ini 2/3 dikurang 5/2. Nah ini kan 3 sama 2 penyebutnya kalau kita samakan berarti 6. Ingat kalau penyebutnya perkalian dari penyebutnya itu sendiri berarti kita kali silang aja. 2 kali 2 kan 4. 3 kali 5 15. Berarti 4 dikurang 15. Nah ini negatif 11 gitu ya. Kemudian 2/3 dikali negatif 5/2. 2 kali negatif 5. Terus 3 kali 2 gitu ya. Negatif 10/6. Oke. Sama seperti soal tadi, agar kita bisa mengubah dalam bentuk tidak pecahan gitu ya. Ini kan pecahan. Gimana caranya biar nggak pecahan? Ini berarti kita kalikan dengan KPK dari 6 dan 6 ya. 6 berarti ya. Kita kalikan dengan 6. Oke, sehingga 6x kuadrat dikurang 11x dikurang 10. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh aja teman-teman itu kan ingat cara pemfaktoran ya. Kalau mau faktorin itu kan dari sini 6 kali negatif 10 dulu, habis itu cari ya berapa kali berapa hasilnya negatif 60, kalau dijumlah jadi negatif 11 kan gitu. Nah, di sini kita proses dari akarnya udah ketemu gitu kan. X yang pertama negatif 2/3, X yang keduanya 5/2. Nah, 3 kita kalikan dengan X. Jadi 3X sama dengan negatif 2. Yang ini 2 kalikan dengan X. Berarti 2X sama dengan 5 gitu. Nah, kalau 5-nya kita pindah, berarti 2X dikurang 5 sama dengan 0. Yang ini negatif 2 kita pindah, berarti 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal kita masukkan. Jadi, 3X tambah 2 dikali 2X dikurang 5 sama dengan 0. Kan gitu. Barulah kita kalikan 3X kali 2X gitu kan. 6X kuadrat, 3X kali negatif 5, negatif 15X. 2 kali 2X, berarti 4X. Sehingga kalau dijumlahkan negatif 11X, 2 kali negatif 5, negatif 10, selesai. Ya, sekali lagi. Dulu pernah belajar pemfaktoran. Dari sini, diubah ke sini. Diubah ke sini. Diubah ke sini, dapatlah hasilnya. Sekarang, akarnya udah ada. Kita ditanya persamaan kuadratnya. Maka, justru dari akar, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, ini cara 2. Kalau ini dirasa ribet ya udah balik lagi ke cara 1. Oke. Pilih cara yang menurut teman-teman mudah buat teman-teman. Cara yang ketiga, nah pakai rumus lagi yang tadi ya. Nah, kita harus tahu dulu X1 tambah X2-nya ini negatif 2/3 tambah 5/2. Tadi kan udah kita hitung ya hasilnya. Berarti 11/6. Bedanya kalau di sini negatif 11/6, di sini positif 11/6. Kenapa? Karena ini kan 6 nih, sama-sama 6. 2 kali 2 kan negatif 4. 3 kali 5, 15. Berarti negatif 4 ditambah 15, 11 kan gitu. Kalau di sini kan beda tanda, lihat. 2/3-nya yang positif, negatif 5/2-nya, 5/2-nya yang negatif. Ini kebalikan. Tuh. Oke, kemudian kita hitung X1 kali X2-nya. Maka negatif 2/3 kali 5/2, maka negatif 10/6. Oke. Nah, kalau ini kan sama, di sini juga mau ini kan beda tanda, tapi kan positif kali negatif ya negatif. Ini juga sama aja, negatif kali positif sama aja, gitu ya. Kalau perkaliannya sama. Masukkan ke rumusnya ini yang tadi dibahas bahwa X dikurang X1 dikali X dikurang X2 kalau kita jabarkan ya ini jadi seperti ini, ya. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan saja karena kita sudah menghitung X1 ditambah X2-nya dan X1 kali X3. Sehingga X kuadrat dikurang gitu ya, 11/6X dikurang 10/6. Udah, tinggal dikalikan 6 hasilnya sama. 6X kuadrat dikurang 11X dikurang 10 sama dengan 0. Oke, silahkan tinggal dipilih saja dari ketiga cara yang sudah dijelaskan, cara mana yang lebih mudah buat teman-teman. Silahkan sesuaikan dengan pemahamannya masing-masing. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 8 sama dengan 0 adalah P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P dikurangi 3 dan Q dikurang 3 adalah. Jadi kalau ini ada persamaannya itu ada 2 sebetulnya ya. Persamaan yang pertama ini akar-akarnya P dan Q. Persamaan yang kedua itu yang ditanya. Persamaan yang kedua tuh gimana?
Persamaannya itu seperti apa? Pada saat akar yang pertamanya P dikurangi 3 dan akar yang keduanya Q dikurang 3. Artinya, untuk menjawab soal ini, kita perlu menentukan dulu jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang pertama. Persamaan kuadrat yang pertama ini kan yang ini ya, yang 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 8. Ini kan persamaan kuadrat yang pertama nih. Nah, kita hitung dulu jumlah akar-akarnya, hasil kali akar-akarnya. Oke. Karena kita sudah sering membahas P ditambah Q ini ya, rumusnya negatif B per A. Jadi langsung saja negatif. Nah, ini negatif 5 dari sini. A-nya 2. Maka ini P tambah Q-nya 5 per 2. Oke. P kali Q, C per A. Nah, berarti negatif 8 per 2. Maka negatif 4. Nah, kita akan menentukan persamaan kuadrat baru. Oke. Dengan menggunakan rumusnya. Rumusnya berarti kan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2. X ditambah X1 kali X2 kan gitu. Atau boleh juga kalau mau pakai alfa dan beta berarti X kuadrat dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta. Nah, biar mudah kita hitung dulu aja alfa tambah betanya. Boleh nih ya, boleh X1 tambah X2 sama aja. Nggak masalah, tinggal sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kita anggap X pertamanya ini ya. Akar yang pertamanya di persamaan kuadrat yang baru adalah yang ini. Ini adalah akar yang keduanya. Kalau kita jumlahkan berarti kan P dikurang 3 ditambah Q dikurang 3. Nah, P ditambah Q ini negatif 3 dikurang 3 berarti kan negatif 6. Sehingga P ditambah Q dikurang 6. Nah, boleh ditulis seperti ini ya. Nah, P tambah Q kita udah punya, yaitu 5 per 2. Berarti 5 per 2 dikurang 6. Cara ngitungnya 2 kalikan dengan 6 berarti 12, 5 dikurang 12 negatif 7 per 2. Nah, ini alfa ditambah betanya. Kemudian alfa dikali betanya berarti P dikurangi 3 dikali Q dikurang 3. Nah, kalau kita jabarkan ini berarti kan P kali Q. Gitu ya, dikurang 3P dikurang 3Q tambah 9. Yang ini kita faktorkan. Ya, biar apa? Biar bentuknya ada penjumlahannya. Sehingga kan kalau kita faktorkan jadi gini. PQ dikurang 3 dikali P tambah Q ditambah 9. Tinggal substitusi. Berarti negatif 4 dikurang 3 kali 5 per 2 ditambah 9. Nah, tinggal hitung saja. Ya, ini berarti kan negatif 4 ditambah 9, 5. Negatif 3 kali 5 berarti 15 per 2. Udah dihitung, 2 kali 5 kan 10. 10 kurang 15 berarti negatif 5 per 2. Nah, itu alfa kali betanya. Udah tinggal substitusikan ke rumusnya. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini kan rumusnya ya. Karena kita tadi pakai alfa dan beta, ubah aja. X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta. Substitusikan. Sehingga X kuadrat dikurang negatif 7 per 2X ditambah negatif 5 per 2. Ya, ini kita ubah, ini berarti tambah, ini kita ubah jadi kurang. Sehingga X kuadrat tambah 7 per 2X dikurang 5 per 2. Nah, ubah. Jangan bentuk pecahan karena tidak ada di opsi ya. Maka ini kita kali dengan 2. Maka 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. 2 kali akar-akar persamaan cx kuadrat ditambah 3x ditambah b sama dengan 0. Nilai C pangkat 3 sama dengan. Baik, di sini juga ada dua persamaan. Ada persamaan kuadrat yang pertama nih, yaitu 2x kuadrat tambah bx tambah c. Kalau kita hitung, misalkan akarnya itu P dan Q, berarti P tambah Q sama dengan negatif B per A sama dengan negatif B per 2. Lalu P kali Q-nya sama dengan C per A atau C per 2. Nah, ini boleh aja ya.
alfa tambah beta atau alfa kali beta, terserah. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang kita coba hitung persamaan kuadrat yang keduanya, yaitu cx kuadrat tambah 3x tambah b. Nah, berarti alfa ditambah beta sama dengan negatif b per a sama dengan negatif 3 per c. Alfa kali beta sama dengan c per a sama dengan b per c. Oke, di sini yang ditanya adalah nilai c pangkat 3. Kita lihat di keterangan soalnya. Di sini kan disebutkan akar-akar persamaan kuadrat ini yang pertama nih, 2 kali akar-akar persamaan cx kuadrat ditambah 3x tambah b. Berarti 2 kali persamaan kedua. Sehingga bisa kita tulis, berarti kalau yang pertamanya p itu akan sama dengan 2 alfa. Ya. Nah, yang Q-nya akan sama dengan 2 beta. Gitu. Nah, selanjutnya kita fokus di sini sesuai pernyataan di soal. Jadi kalau misalkan kita tulis P ditambah Q sama dengan negatif B per 2, lihat di sini. Ya. Nah, maka P ini bisa kita ubah menjadi 2 alfa. Q-nya bisa kita ubah menjadi 2 beta sama dengan negatif B per 2. Kemudian ini bisa kita faktorkan, keluarkan 2-nya, berarti 2 kali alfa tambah beta sama dengan negatif B per 2. Nah, alfa tambah betanya kita masukkan. Sehingga 2 dikali negatif 3 per C sama dengan negatif B per 2. Maka kalau kita hitung ini 2 kali 3 berarti 6. Ini 2 kita pindahkan ke sini berarti 12C. Ya, negatif. Kalau dipindahkan juga berarti kan jadi positif ya. 12 per C sama dengan B. Oke. Nah, berikutnya kita coba yang P kali Q-nya. P kali Q tadi C per 2. Sama kayak tadi. P-nya kita ubah jadi 2 alfa. Q-nya kita ubah jadi 2 beta. Sehingga 2 alfa kali 2 beta sama dengan C per 2. Nah, 2 kali 2 berarti 4 alfa beta ya, sama dengan C per 2. Nah, alfa betanya kita substitusi. Alfa betanya di sini B per C. Berarti 4 kali B per C. B-nya kan itu 12 per C nih. Lihat di sini tadi B-nya. Nah, berarti 12 per C dibagi lagi dengan C gitu ya, sama dengan C per 2. Nah, kita hitungnya bisa seperti ini. Ini kan C yang di sini nih 4 kalikan dengan 12 dulu. 4 kali 12 berarti 48. Nah, ini kan berarti 48 per C dibagi dengan C. Berarti kan kalau kita ubah jadi dikali 1 per C sehingga jadi 48 per C kuadrat. Nah, kalau C yang ini kita pindah berarti C kali C kuadrat ya, sehingga 48-nya kita kalikan dengan 2. Nah, jadi 48 kali 2 kan 96, C kuadrat kali C pangkat 3. Oke. Maka C pangkat 3-nya itu 96. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Ke soal nomor terakhir. Diberikan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0 adalah P dan Q. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per P dikurangi 3 dan 1 per Q dikurang 3 adalah. Baik, kita tentukan terlebih dahulu P ditambah Q-nya ya. Jadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka P ditambah Q sama dengan negatif B per A sama dengan negatif dari negatif 3 per 1 sama dengan 3. P kali Q-nya sama dengan C per A atau 2 per 1 sama dengan 2. Nah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per P dikurang 3. Oke. Nah, kita anggap alfa ditambah beta sama dengan 1 per P dikurangi 3 ditambah 1 per Q dikurangi 3. Ini samakan dulu penyebutnya. Ya, berarti ini kalikan, berarti ini kali silang ya.
Q dikurangi 3 dikalikan dengan 1, seperti ini. P dikurangi 3 kalikan dengan 1, berarti P dikurang 3. Oke, yang bawahnya kalikan. Sehingga P ditambah Q dikurang 6 sama dengan P dikali Q dikurang 3 dikali P tambah Q. Ini di soal sebelumnya udah dibahas ya. Cara pemfaktorannya, kemudian ditambah 9. Tinggal kita substitusikan saja angkanya. P tambah Q kan tadi 3, berarti 3 dikurang 6 per 2 dikurang 3 kali 3 ditambah 9. Sehingga 3 dikurang 6 itu negatif 3. Ini kan 3 kali 3 9 ya. Negatif 3 kali 3 nih, negatif 9 ini coret berarti. Sehingga hasilnya 2. Nah itu alfa tambah betanya. Kalau alfa kali betanya, nah berarti langsung kalikan tuh 1 kali 1. Kemudian P dikurangi 3 dikali Q dikurangi 3 kan sama kayak penyebut yang ini nih. Ya, penyebutnya kan hasilnya tadi 2. Oke. Sehingga hasilnya 1/2. Nah, tinggal substitusikan ke rumus. X kuadrat dikurang X1 tambah X2. X ditambah X1 kali X2. Kita kan pakai yang alfa dan beta ya. Sehingga kita tulis rumusnya yang ini. Substitusikan. Sehingga X kuadrat dikurang negatif 3/2. X ditambah 1/2. Kurang negatif kita ubah dulu jadi tambah. Kemudian kita kalikan dengan 2 agar tidak dalam bentuk pecahan. Karena di opsinya tidak dalam bentuk pecahan. Sehingga hasilnya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Oke. Nah, boleh juga sebetulnya untuk soal ini ya. Ini kan persamaan kuadratnya itu bisa kita hitung. P-nya berapa, Q-nya berapa. Karena dia bisa di faktorkan. Ya. Ini kan berarti X dikurang 3 X kuadrat dikurang 3X tambah 2 berarti kan berapa kali berapa hasilnya jadi 2. Kalau dijumlah jadi negatif 3. Maka anggap misalkan P-nya negatif 2. Gitu ya. Terus Q-nya berarti negatif 1 gitu ya. Tinggal dihilangi nih. Misalnya nih buat faktornya dulu nih. Berarti kan X dikurang 2 gitu ya. X dikurang 2. Oke, berarti terus X dikurang 1. Nah, ini kelupaan nih, nggak disiapin PowerPoint-nya. Jadi, silakan didengarkan penjelasan, kemudian ditulis ya, sambil ditulis biar kebayang. Nah, ini kan kalau difaktorkan gini. X dikurang 2 dikali X dikurang 1 ya. Karena negatif 2 kali negatif 1 itu 2, kalau dijumlahin jadi negatif 3 kan gitu. Berarti P-nya misalkan 2. Ya. Jadi yang negatif 2 tuh kalau masih di dalam pemfaktoran. Nah, sedangkan P-nya ya berarti 2, Q-nya 1. Gitu ya. Nah, ini lebih mudah sebetulnya. Q-nya sama dengan 1. Nah, coba. Kalau misalkan kita masukkan ke sini, 1 per P-nya 2, 2 dikurang 3 tuh berarti kan negatif 1 ya yang ini. Nah, sedangkan yang ini, Q dikurang 3, berarti 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 kan berarti negatif 2. Ya. Nah, kita hitung. Jadi ini 1 per negatif 1 itu berarti negatif 1 ya. Ditambah, dikurang 1/2. Nah, kalau misalkan kita hitung, nah ini kan berarti negatif 3/2. Alfa tambah betanya gitu ya. Langsung ke sini nih. Bentar. Langsung ke sini. Nah, ini. Langsung ke alfa tambah betanya itu negatif 3/2 gitu kan. Nah, sedangkan kalau perkalian ya tadi kan ini 1 per negatif 1, yang ini negatif 1/2 ya udah. Kaliin aja. 1 kali 1 berarti 1, ini negatif 1 kali negatif 2 2. Makanya ini 1/2. Oke. Itu lebih cepat sebetulnya. Ya. Tapi karena belum disiapkan PowerPoint-nya, coba ikuti saja penjelasan tadi ya. Nih diulang nih. Jadi pertama, faktorkan terlebih dahulu X kuadrat dikurang 3X tambah 2-nya. Dapatkan pemfaktorannya. Kita ubah dulu biar kelihatan. Nah, ini kan X dikurang 2, X dikurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Maka
X pertamanya yaitu 2, X keduanya berarti 1. Atau P-nya 2 karena di sini disebutkan akar-akarnya P dan Q ya. Jadi P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 1. Nah, alfa tambah beta itu kan 1 per P dikurang 3 ditambah 1 per Q dikurang 3. Nah, itu substitusikan maksudnya nilai P-nya. P-nya masukkan ke sini. 2 dikurang 3 berarti negatif 1. Q-nya juga masukkan. 1 dikurang 3 negatif 2 gitu ya. Hitung. Kalau teman-teman udah bisa ngitung pecahan, oke, ini tidak perlu dibahas lagi. Pokoknya hasilnya negatif 3 per 2. Nah, alfa kali betanya, ya tinggal kali tadi kan 1 per negatif 1 dikali 1 per negatif 2. Negatif kali negatif kan positif. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Nah, dapat sini. Udah tinggal dikali 2, hasilnya 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 sama dengan 0. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.